Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di Zoom kelas hari ini. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Bapak Wahyudin Fitriana, SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Siska Yulianti yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi proyek kesetaraan gender. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Sophia Karlinda, Siska Yulianti, Akbar Nur Hadianto, dan Aldo Yusuf. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kesetaraan gender yang akan dipresentasikan oleh pemateri pertama yaitu Aldo Yusuf. Pada Aldo Yusuf, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, saya di sini akan membacakan stand gender. Stand gender merupakan prinsip yang mendasari upaya untuk mencapai keseimbangan yang adil antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan. Pemberdayaan perempuan adalah proses sosial, politik, dan ekonomi yang bertujuan untuk memberikan perempuan akses yang setara terhadap sumber daya. Yang pertama, menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan. Yang kedua, memberikan kesempatan yang setara bagi partisipasi perempuan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Yang ketiga, memberdayakan perempuan dan menghormati hak-hak reproduksi. Yang keempat, mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Contoh studi kasus yang relevan pada kesetaraan gender. Yang pertama, penelitian oleh World Bank menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan perempuan memiliki dampak yang luas, baik secara individu maupun sosial. Perempuan yang memiliki akses pendidikan yang setara memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, mengurangi angka kelahiran, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, studi oleh UN Women menyoroti bahwa partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik memiliki dampak positif pada kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu gender. Melalui partisipasi politik, perempuan dapat mempengaruhi kebijakan yang berdampak pada kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan secara keseluruhan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh pemateri kedua, yaitu Akbar Nur Hadianto. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi. Untuk materi yang pertama, yaitu permasalahan kesetaraan gender di Indonesia. Yang pertama, di Indonesia ketimpangan gender terlihat dari segala aspek antara lain dalam lingkungan keluarga, pendudukan, pendidikan, ekonomi, pekerjaan, dan dalam pemerintahan. Kemudian, yang kedua, di Indonesia, isu kesetaraan gender akhir-akhir ini menjadi isu yang tidak ada habisnya dan masih terus diperjuangkan baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Kemudian yang ketiga, posisi perempuan Indonesia di lingkungan keluarga selalu di nomor 2 kan. Next. Kemudian ada pengkajian ketimpangan gender di Indonesia. BPS melakukan kajian pengukuran indeks ketimpangan gender atau IKG pada tahun 2017 sampai 2020 menggunakan data dari rentang tahun 2015 sampai 2019 untuk tingkat nasional dan daerah. Berdasarkan hasil perhitungan, IKG Indonesia masih cukup tinggi, tetapi trennya mengalami penurunan dari 0,466 di tahun 2015 menjadi 0,421 di tahun 2019. Penurunan tersebut lebih disebabkan membaiknya keterwakilan perempuan di parlemen dari 17,3% menjadi 20,5% dan menurunnya proporsi persalinan tidak difasilitasi kesehatan yang pada tahun 2015 sebesar 22,4%, turun menjadi 14,1% di tahun 2019. Ya,
Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh pemateri ketiga, yaitu Sophia Karlinda. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu kebijakan dan undang-undang kesetaraan gender. Pada level kebijakan di tingkat nasional, pemerintah bersama DPR RI telah mengesahkan undang-undang diantaranya. Yang pertama yaitu nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu disingkat juga PKDRT. Yang kedua ada Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Dan yang ketiga ada Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang penghapusan tindak pidana perdagangan orang. Ada yang terakhir yaitu Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Adapun program mengatasi masalah kesetaraan gender, yaitu yang pertama kita bisa melakukan kampanye sosial dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender, melawan stereotip gender, dan mempromosikan perubahan perilaku yang mendukung kesetaraan. Yang kedua, kita bisa mengadakan program pendidikan dan pelatihan yang melibatkan perempuan untuk meningkatkan keterampilan pengetahuan dan akses mereka dalam bidang pendidikan, keahlian teknis, serta kewirausahaan. Dan yang ketiga, mendorong partisipasi ekonomi perempuan dengan memberikan akses ke pasar kerja yang adil, pelatihan kewirausahaan, pendampingan bisnis, dan dukungan keuangan untuk usaha mikro kecil yang dimiliki oleh perempuan. Terus juga kita bisa mengadvokasi perubahan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di tingkat pemerintahan lokal. Ini dapat juga meliputi memperjuangkan kebijakan yang menghapus diskriminasi gender, mendorong adopsi undang-undang perlindungan perempuan, atau memastikan pelaksanaan kebijakan yang telah ada. Terus juga mendirikan program mentoring atau pendampingan bagi perempuan muda di lingkungan sekitar. Program ini juga dapat memberikan dukungan, inspirasi, dan panduan bagi perempuan untuk mengembangkan potensi mereka, meraih kesempatan pendidikan, dan merencanakan masa depan mereka secara lebih mandiri. Terus juga kita bisa bekerja sama dengan lembaga ataupun organisasi non-pemerintah yang berfokus pada isu kesetaraan gender ya untuk mengadakan kegiatan bersama seperti pelatihan, seminar, ataupun program pemberdayaan perempuan. Kolaborasi ini akan memperkuat upaya dalam mengatasi masalah kesetaraan gender di lingkungan sekitar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada semua pemateri yang sudah menyampaikan isi dari presentasi pada hari ini. Berikut adalah kesimpulan dan saran dari materi kami hari ini. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan tinjauan pusaka dan analisis keadaan umum, dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender masih merupakan tantangan yang signifikan di masyarakat. Meskipun telah ada kemajuan dalam beberapa aspek, tetapi kesenjangan gender masih ada dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, partisipasi politik, dan peran sosial. Oleh karena itu, diperlukan program yang holistik dan berkelanjutan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Program kegiatan yang direncanakan seperti kampanye kesadaran, pendidikan dan pelatihan, pemberdayaan ekonomi, advokasi kebijakan, dan partisipasi politik akan berkontribusi dalam mencapai tujuan kesetaraan gender. Program ini akan melibatkan berbagai
stakeholder, termasuk pemerintah, lembaga swadaya, masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Saran. Berikut adalah beberapa saran yang dapat diimplementasikan dalam perencanaan program kesetaraan gender. Yang pertama, melibatkan dan memberdayakan perempuan. Program ini harus melibatkan perempuan dalam semua tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Perempuan perlu diberdayakan sebagai mitra strategis dalam mencapai kesetaraan gender. Nomor 2, kolaborasi lintas sektor. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Sinergi antara berbagai pihak akan memperkuat efektivitas program dan memperluas dampaknya. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Program harus memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan pencapaian tujuan dan penyesuaian program sesuai dengan perubahan keadaan. Yang keempat adalah pendekatan budaya dan sosial. Perencanaan program harus mempertimbangkan konteks budaya dan sosial setempat, melibatkan komunitas lokal dan memahami faktor-faktor budaya yang memengaruhi kesetaraan gender akan meningkatkan penerimaan dan keberhasilan program. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.